terbaru itu kan katanya memulai serangan itu adalah Palestina. Kenapa mesti Palestina yang kita bela? Oke, memang kasus di Timur Tengah itu udah dari tahun 67 itu, perang 6 hari terus berlanjut terus dan selalu gagal upaya penyelesaian perseteruan itu tuh. Tetapi ada hal yang seringkali orang kurang atau tidak ingin lihat, bahwa di dalam banyak serangan Israel pada Palestina, Yahudi Amerika itu justru pawai untuk menentang serangan itu. Dari tahun 80-an bahkan ketika Jimmy Carter presiden, yang kan Jimmy Carter yang sebetulnya paling mampu untuk mencoba mendamaikan dengan Camp David waktu itu segala macam. Juga Karena kemarin kan Anda menyinggung soal prinsip dasar perang, use in bellum, use et bellum, dan kemudian use in bello ya. Itu jadi dasar perang, dan kemudian bagaimana aturan dalam perang. Ada soal masalah humaniter. Tapi yang paling banyak mendapat sorotan, apa sih alasannya kenapa sih mesti Palestina dibela? Kan kalau kita lihat dalam konflik, ada juga nggak sepakat kalau ada yang nyebut konflik, nanti salah satu saya nyebutnya apa ya ini? Ada artis internasional Susan Sarandon yang nggak setuju kalau ini disebut sebagai konflik. Jadi ini jadi menarik bagaimana kita mendudukkan persoalan ini, karena kalau fakta yang terbaru itu kan katanya memulai serangan itu adalah Palestina. Kenapa mesti Palestina yang kita bela? Oke, memang kasus di Timur Tengah itu udah dari tahun 67 itu, perang 6 hari terus berlanjut terus dan selalu gagal upaya penyelesaian perseteruan itu tuh. Tetapi ada hal yang seringkali orang kurang atau tidak ingin lihat, bahwa di dalam banyak serangan Israel pada Palestina, Yahudi Amerika itu justru pawai untuk menentang serangan itu. Dari tahun 80-an bahkan ketika Jimmy Carter presiden, yang kan Jimmy Carter yang sebetulnya paling mampu untuk mencoba mendamaikan dengan Camp David waktu itu segala macam. Juga di Eropa itu beberapa sutradara, artis bahkan dulu bikin semacam opera untuk membela Palestina itu. Jadi orang Yahudi juga membela Palestina karena mereka melihat bahwa problemnya bukan soal agama, tetapi betul-betul ini adalah agresi. Dan itu sebetulnya yang harus kita pahami itu. Karena berbeda pemerintah pasti berbeda cara melihat problem tuh. Kita mesti tahu bahwa setiap kekuasaan siapapun dia selalu ingin memamerkan kejagoannya tuh, dan itu yang terjadi sekarang di Israel tuh pada Benjamin Netanyahu. Karena itu banyak pendeta Yahudi, rabi-rabi Yahudi yang justru mengutuk perdana menterinya sendiri tuh, karena mereka melihat bahwa nggak mungkin ada perdamaian kalau perilaku Netanyahu masih seperti sekarang tuh. Memang ada doktrin bahwa soal tanah itu yang kemarin kita bahas tuh, tetapi Palestina juga berhak untuk mengklaim, karena Palestina punya, nanti bagaimana Palestina nggak punya negara, nggak punya tanah untuk hidup kan? Karena prinsip agresi Israel itu adalah memperluas terus wilayah pemukimannya kan. Jadi bagian ini yang mesti kita lihat itu. Jadi kalau dibilang konflik agama, ya itu berarti seluruh bangsa Yahudi berpihak pada Israel. Faktanya bahkan pendeta-pendeta Yahudi itu banyak yang menentang Netanyahu, jadi berpihak pada Palestina itu. Beberapa dari mereka bahkan menginginkan agar supaya soal Masjid Al-Aqsa itu memang hak Palestina itu, sebagai bagian dari 3 agama besar di situ tuh. Jadi Rabi Palestina juga, Rabi Yahudi juga menganggap oke, itu hak bersama, karena sama-sama anak Adam kan, gampangnya begitu lihatnya kan.
Nah, kita di Indonesia mesti juga dalam kemarahan, tetap kita mesti berupaya untuk menyodorkan problem ini sebagai problem kemanusiaan. Kalau tidak, maka kita akan masuk di dalam apa yang dulu pernah diteorikan oleh Thomas Hobbes, yang dengan satu slogan pada waktu itu, apa namanya, bellum omnium contra omnes, artinya perang semua orang melawan semua orang. Jadi kalau kita anggap itu perang agama, itu berarti seluruh dunia akan melakukan perang agama. Padahal justru perang agama di Eropa itu yang panjang, perang 40 tahun, perang 30 tahun, perang 100 tahun, itu perang yang berbasis agama yang akhirnya diselesaikan dengan akal sehat. Bahwa kalau kita terus berperang dengan agama, maka lama-lama kita habis punah. Nah, karena itu orang semacam Thomas Hobbes datang dengan dalil bahwa kalau misalnya setiap orang berkelahi dengan orang lain atas dasar agama, itu berarti ketakutan akan kematian menghantui terus-menerus. Nah, karena itu orang capek berperang, lalu tiba pada prinsip nasionalisme itu. Lalu dibikin di Eropa itu perjanjian Westphalia bahwa setiap nation punya teritorinya. Jadi setiap nation, bukan setiap agama. Jadi keputusan rasional pada waktu itu, setiap bangsa berhak atas sebuah teritori. Bukan setiap agama berhak atas teritori. Karena agama yang membuat teritori itu tidak bisa ditemukan. Jadi pada waktu itu ditemukan prinsip tentang yang disebut nasionalisme, yang kemudian diteoretisir oleh filsuf Immanuel Kant berdasarkan unity of reason. Berdasarkan unity of reason, kesatuan akal. Jadi akal itu mampu untuk menyelesaikan problem dengan menghasilkan satu bangsa, satu tanah air itu, satu teritori. Itu kemudian yang dipegang sampai sekarang yang disebut sebagai nasionalisme modern Eropa itu. Israel ada di dalam perjanjian itu karena Israel bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kan itu dasarnya tuh. Sehingga kita selalu ingin mengukur Israel, dia melanggar prinsip-prinsip humanitarian law karena dia melakukan agresi itu. Jadi itu intinya tuh. Bahwa di situ memang ada soal agama, iya, tapi kita nggak mau soroti itu karena kita nggak punya peralatan untuk duel argumen kalau soal agama, karena jadi panjang ke belakang. Nah, kalau kita berkelahi panjang ke belakang, kita tiba juga pada absurditas karena sama-sama adalah anak Adam, kan gampangnya begitu kan. Itu yang sering kita terangkan. Tapi saya mengerti bahwa ada emosi dari kelompok agama yang merasa bahwa itu memang tempat suci, betul, dan kita hargai itu pendapat masyarakat. Nah, yang saya ingin ajukan adalah official statement di dalam penyelesaian itu. Kan kalau kita masuk di dalam sidang internasional nanti, kita nggak akan bawa dalil agama, kita nggak akan bilang bahwa Ibrahim itu berpihak pada Palestina atau berpihak pada Israel. Nabi Musa itu adalah menyeberang dari Mesir ke Palestina atau menyeberang ke Kanaan segala macam. Itu nggak mungkin jadi dalil di dalam pengadilan internasional. Satu-satunya dalil adalah tadi ius in bello-nya disepakati, ius ad bellum-nya justified apa tidak kan. Jadi kita mesti pisahkan itu, bahwa penyelesaian rasional membutuhkan dalil hukum tadi itu. Hak untuk menyerang duluan itu harus dibuktikan justified. Jadi kalau Israel menyerang duluan, dia mesti bilang oke, saya punya hak untuk menyerang duluan karena saya terancam gitu. Sekarang orang hitung yang terancam siapa? Bertahun-tahun yang terancam adalah Palestina. Nah, karena itu ius ad bellum-nya berlaku pada Palestina itu. Jadi bukan soal siapa yang menyerang duluan, tapi hak menyerang itu justified apa tidak itu. Ya. Setelah itu, oke. Ya, silakan lanjut. Nah, setelah justified, misalnya saya mau mempertahankan diri dari agresi, karena itu ancamannya udah di depan mata saya, maka saya lakukan serangan duluan. Dia justified gitu. Tapi kalau sekedar untuk menakut-nakuti, kemudian berupaya untuk memprovokasi agar supaya dapat keuntungan untuk memulai perang, itu unjustified. Maka hukum internasional akan mengatakan, Anda memulai perang dengan cara yang tidak jujur, maka Anda dipersalahkan. Bukan karena agama Anda kami persalahkan, tapi karena Anda memulai sesuatu yang tidak jujur. Nah, seandainya perang itu jujur, jadi prinsip ius ad bellum, just war-nya sudah dipenuhi, oke, silakan berperang. Tetapi kita masuk dalam hukum lain, yaitu ius in bello, hukum dalam peperangan. Yang berlaku di situ adalah perang itu artinya militer versus militer, nggak boleh sipil versus sipil. Jadi kombatan versus kombatan.
Jadi kita bilang milisi Muslim dengan milisi Israel, nggak begitu hukum internasional. Itu tentara Israel melawan tentara Palestina atau Hamas yang di Gaza sekarang. Jadi hukum internasional tidak memasukkan variabel agama. Bahwa faktanya adalah beragama Muslim, beragama Yahudi, itu soal sekunder. Kenapa? Karena tentara Israel banyak juga yang beragama Islam. Demikian juga tentara Palestina banyak yang beragama Yahudi atau Kristen. Jadi hukum internasional hanya mau menerangkan itu. Just war dimulai, kalau sudah dimulai, oke, silakan perang, tapi ada prinsipnya, yaitu perang itu tidak boleh antar warga sipil gitu. Dan perang tidak boleh menghancurkan fasilitas sipil. Kalau rumah sakit dibom itu berarti nggak ada lagi orang yang mau rawat tentara musuh bahkan yang kena tembakan. Bahkan ada prinsip, kalau tentara musuh itu udah terkena tembakan, dia nggak boleh dibunuh, dia justru mesti dirawat. Karena ini bukan soal menghabisi, ini soal memenangkan peperangan, bukan menghancurkan peradaban. Nah, masalah ini memang masih sulit untuk dibicarakan di dalam masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia, karena kita kurang memahami atau kurang bisa memisahkan antara kajian rasional tentang perang dan efeknya dalam penyelesaian masalah nanti di pengadilan atau dalam negosiasi dengan emosi kita yang terbawa oleh rasa marah kultural kita tuh. Dua-duanya sah. Saya pahami bahwa masyarakat Indonesia tentu berpihak pada Palestina. Bukan karena agamanya, atau karena agamanya juga boleh, nggak ada soal. Karena itu adalah emosi rakyat. Tapi bagi saya, karena perintah konstitusi bahwa Indonesia harus membela mereka yang terjajah. Karena penjajahan itu melanggar prinsip just war tadi, ius ad bellum. Nah, Israel melanggar prinsip itu karena dia mengagresi bertahun-tahun dan ingin menyingkirkan Palestina dengan cara memperluas wilayah. Jadi intinya memperluas wilayah. Al-Aqsa itu adalah insiden yang memungkinkan Israel untuk mengklaim lagi bahwa kami terancam, maka kami perluas wilayah lagi. Tapi begitu dia klaim kami terancam, dia lakukan perluasan wilayah lagi. Di situ agresi Israel terhadap Palestina. Jadi kejelasan itu sebetulnya yang ingin FNN terangkan pada publik, supaya kita betul-betul ingin agar supaya perdamaian itu dihasilkan. Karena kita nggak ingin agar bahwa itu diselesaikan dengan hancur-menghancur, sehingga masuk dalam logika Thomas Hobbes tadi, bellum omnium contra omnes, yang akibatnya adalah menang jadi abu, kalah jadi arang. Kan itu, bukan itu. Nah, Indonesia terikat pada semangat untuk memperluas wilayah perdamaian. Ya, kan itu. Oke, jadi saya kira ini mudah-mudahan clear ya. Banyak pertanyaan, saya membaca komen-komen dari para viewer kita, karena saya tahu memang ada dasar-dasar teologis. Sejak awal kita menyadari itu ya, Bung Rocky, ada soal. Iya, kita tahu itu ada. Promised Land di Al-Quran pun juga ada soal itu, tapi kita tidak mau masuk wilayah itu. Dan yang paling penting, kita tidak kemudian mengekspor persoalan itu ke dalam negeri, kan menjadi konflik yang baru di antara kita semua. Itu kan sejak awal penting kita itu ya. Ya. Itu yang implisit ingin kita kemukakan sebetulnya, karena kita meraba ada ketegangan besar itu, dan ketegangan itu yang sebut aja clash of civilization itu sangat mungkin dia tersulut lalu merembet ke soal-soal ras, ethnicity, ekonomi yang memang lagi rawan di kita. Jadi kita sebetulnya mendahului pemerintah, karena pemerintah diam aja, pemerintah nggak bisa kasih keterangan tentang apa yang terjadi dan berupaya untuk memberi pengertian pada rakyat Indonesia itu. Jadi sebetulnya pemerintah juga ya dungu dalam soal exposure publik terhadap Palestina. Kan yang ngomong tuh justru pengamat segala macam gitu kan, yang harusnya disponsori oleh pengetahuan pemerintah. Tapi karena pemerintah nggak punya pengetahuan dan rendah diri untuk mengucapkan pikirannya terhadap Palestina, itu yang menyebabkan orang akhirnya masuk di dalam soal-soal yang non hukum internasional, yang kultural, yang sejarah, yang teologi itu. Tapi sekali lagi itu sah, karena orang pasti marah lihat kelakuan Israel tuh, apalagi umat Muslim itu. Saya pahami itu. Nah, dalam pemahaman itu kita sebagai orang yang ingin memajukan perdamaian mau melihat versi kekerasan itu dari prinsip-prinsip hukum internasional. Saya kira itu.